teman-teman, di sini saya akan memaparkan mengenai apa itu pengendalian internal, baik dari segi definisi, tujuan, dan pembagian sistem pengendalian internal. Nah, teman-teman udah pernah dengar nggak sih apa itu pengendalian internal? Nah, pengendalian internal merupakan rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, pengendalian internal juga merupakan suatu batasan-batasan yang dibuat oleh organisasi ataupun pihak perusahaan dalam mengendalikan setiap proses bisnis agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang berlaku dan memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang tidak diinginkan oleh pihak perusahaan maupun pihak organisasi. Nah, adapun tujuan dari pengendalian internal yaitu yang pertama, menjaga kekayaan organisasi, yang kedua, untuk mengecek ketelitian dan kebenaran data akuntansi, yang ketiga, mendorong efisiensi jalannya operasi organisasi, dan yang terakhir yaitu menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dari kebijakan manajemen. Nah, untuk pembagian sistem pengendalian internal terbagi menjadi dua, yaitu pengendalian internal akuntansi dan pengendalian internal administratif. Nah, untuk pengendalian internal akuntansi sendiri yaitu dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contohnya yaitu pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. Adapun komponen proses pengendalian internal sistem informasi akuntansi yaitu mencakup yang pertama, reliabilitas pelaporan keuangan, yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi, yang ketiga, kesesuaian dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Nah, untuk yang kedua yaitu pengendalian internal administratif. Pengendalian internal administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, untuk pengendalian administratif dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi. Contohnya yaitu pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada untuk kemudian diambil tindakan. Pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan dan cara pelaksanaannya. Berikut adalah penjelasan mengenai klasifikasi pengendalian dan prosedur internal. 1. Pengendalian untuk pencegahan. Pengendalian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan, kecurangan, atau pelanggaran sejak awal. Pengendalian pencegahan diterapkan sebelum suatu transaksi atau kegiatan dilakukan. Contohnya seperti pengendalian pencegahan meliputi pembatasan akses ke sistem, penggunaan otorisasi sebelum transaksi dilakukan, dan pelatihan staf untuk memastikan pemahaman yang benar tentang prosedur yang berlaku. 2. Pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum ini mencakup prosedur dan kebijakan yang diterapkan di seluruh organisasi untuk memastikan bahwa sistem informasi berjalan dengan aman dan efektif. Pengendalian umum termasuk pengelolaan akses sistem, backup data, keamanan perangkat keras, dan kebijakan pemeliharaan sistem. Sedangkan pengendalian aplikasi berfokus pada pengendalian dalam setiap aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam pengolahan transaksi keuangan. 3. Pengendalian administrasi dan akuntansi. Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas administrasi dan pencatatan akuntansi dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Pengendalian ini meliputi prosedur untuk memisahkan tugas-tugas kritikal, misalnya pemisahan antara fungsi pencatatan dan pengesahan transaksi, serta audit internal untuk memeriksa transaksi dan catatan yang sudah ada. 4. Pengendalian input, proses, dan output. Pengendalian input berfokus pada validasi dan akurasi data yang dimasukkan ke dalam sistem. Ini termasuk pengecekan validasi data yang diterima dan memastikan bahwa data yang dimasukkan tidak rusak atau tidak lengkap. Pengendalian proses bertujuan untuk memastikan bahwa data yang telah dimasukkan diproses dengan benar sesuai dengan prosedur yang ada. Pengendalian proses bisa meliputi pemrograman yang tepat, algoritma yang benar,
serta audit atas proses transaksi yang dijalankan. Pengendalian output berfokus pada akurasi dan kelengkapan data yang dihasilkan oleh sistem. Laporan atau informasi yang keluar dari sistem harus tepat, dapat dipertanggungjawabkan, dan relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan. 4 jenis pengendalian internal ini bekerja bersama untuk memastikan integritas dan efisiensi dalam operasional sistem informasi akuntansi, serta untuk mengurangi potensi risiko terkait dengan kesalahan atau penyalahgunaan data. Komponen pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Berikut adalah penjelasan mengenai komponen-komponen pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi. 1. Reliabilitas laporan keuangan. Komponen ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan akurat, lengkap, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan, misalnya manajemen, investor, atau regulator, dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan data yang ada. 2. Efektivitas dan efisiensi operasi. Komponen ini berfokus pada pencapaian tujuan perusahaan dengan cara yang optimal. Artinya, sumber daya yang ada seperti waktu, tenaga, kerja, dan uang digunakan secara efisien dan operasional. Perusahaan berjalan sesuai dengan rencana. Pengendalian internal di area ini dapat mencakup prosedur dengan meningkatkan kinerja dan meminimalkan pemborosan. 3. Kesesuaian dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Komponen ini mencakup pada kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang relevan. Dalam konteks akuntansi, perusahaan harus memastikan bahwa semua aktivitas dan laporan keuangannya mematuhi standar akuntansi yang berlaku, serta peraturan pajak dan peraturan lainnya yang terkait dengan industri atau negara tempat perusahaan beroperasi. Ketiga komponen ini bekerja bersama untuk membangun sistem pengendalian internal yang kuat, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan dan mengurangi risiko yang tidak diinginkan. Dalam sistem pengendalian internal, setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik untuk memastikan bahwa proses pengendalian berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Berikut adalah penjelasan mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam sistem pengendalian internal. Pertama, CEO atau Chief Executive Officer. CEO adalah pemimpin tertinggi dalam suatu perusahaan dan bertanggung jawab atas keseluruhan operasi dan strategi perusahaan. Dalam konteks pengendalian internal, CEO memiliki peran penting dalam menetapkan budaya perusahaan yang mendukung kepatuhan dan integritas. CEO juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal diterapkan secara efektif dan bahwa semua karyawan memahami pentingnya pengendalian internal dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, CFO, Chief Financial Officer, bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan perusahaan serta perencanaan, pengendalian, dan pelaporan keuangan. Dalam sistem pengendalian internal, CFO memiliki peran kunci dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan serta prosedur yang berkaitan dengan pengendalian keuangan. CFO juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta untuk mengawasi risiko keuangan yang mungkin dihadapi perusahaan. 3. Director of Accounting and Finance. Posisi ini bertanggung jawab untuk mengelola fungsi akuntansi dan keuangan di perusahaan. Director of Accounting and Finance berperan dalam pengembangan dan penerapan prosedur akuntansi yang sesuai, serta memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan benar. Mereka juga berkolaborasi dengan CFO untuk memastikan bahwa pengendalian internal yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan aset diterapkan dengan baik, serta melakukan analisis untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Dan yang keempat, internal audit. Tim audit internal memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi independen terhadap sistem pengendalian internal perusahaan.
Mereka melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap efektivitas pengendalian yang ada, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Internal audit juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan proses dan prosedur, serta memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku. Dengan demikian, fungsi audit internal berperan sebagai pengawas yang membantu manajemen dalam menjaga integritas dan transparansi dalam laporan keuangan serta operasional perusahaan. Sistem pengendalian internal terdiri dari 5 unsur. Yang pertama, yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian dari suatu organisasi menekankan pada komitmen terhadap kompetensi Dewan Komisaris dan Komite Audit, berbagai macam faktor yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian, yaitu nilai-nilai etika dan integritas, filosofi manajemen dan gaya operasional, struktur organisasi, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, kebijakan dan praktek SDM. Yang kedua, yaitu proses pengendalian. Proses pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai kelakuan karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian manajemen dapat tercapai. Secara umum, prosedur pengendalian yang baik terdiri dari A. Penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi. B. Pembagian tugas. C. Pembuatan dan penggunaan dokumen, catatan. D. Keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan. E. Pengecekan independen terhadap kinerja. Lalu yang ketiga, yaitu penilaian risiko atau risk assessment. Semua organisasi memiliki risiko. Dalam kondisi apapun, yang namanya risiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis, profit dan non-profit, maupun non-bisnis. Suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis dan evaluasi, sehingga dapat diperkirakan intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya. Lalu, yang keempat, yaitu informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian internal perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan monitoring diperlukan oleh manajemen dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan. Informasi juga diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi jenis ini untuk menilai standar eksternal, hukum, peristiwa, dan kondisi yang berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal. Yang kelima, yaitu monitoring. Pemantauan terhadap sistem pengendalian akan mengidentifikasi di mana letak kelemahan dan memperbaiki efektivitas pengendalian tersebut. Berikut merupakan beberapa contoh penerapan pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi. Yang pertama, yaitu dalam hal otorisasi akses. Setiap karyawan memiliki hak akses yang berbeda-beda, tergantung pada posisi dan tanggung jawab mereka, dan setiap karyawan juga diberikan sistem otorisasi akses dengan menggunakan username dan password. Contohnya yaitu karyawan bagian akuntansi memiliki hak akses untuk melakukan pencatatan dan pengarsipan, sedangkan karyawan bagian keuangan memiliki hak akses untuk melakukan pembayaran dan pengelolaan kas. Yang kedua yaitu dalam pengesahan transaksi. Untuk memastikan keamanan, perusahaan menerapkan sistem pengesahan transaksi dengan menggunakan tanda tangan digital. Setiap transaksi yang dilakukan harus disetujui oleh pihak yang berwenang sebelum diproses. Contohnya, yaitu karyawan bagian akuntansi melakukan transaksi pembayaran kepada supplier, namun transaksi tersebut harus disetujui oleh manajer keuangan sebelum diproses. Dan selanjutnya yaitu pencatatan dan pengarsipan. Untuk memastikan keamanan, perusahaan menerapkan sistem pencatatan dan pengarsipan yang otomatis dan terintegrasi dengan sistem lainnya. Contohnya, karyawan bagian akuntansi melakukan pencatatan transaksi penjualan dan sistem secara otomatis melakukan pengarsipan dan pengiriman nota penjualan kepada pelanggan. Lalu, selanjutnya yaitu pengamanan data. Perusahaan menggunakan enskripsi SSL untuk melindungi data yang dikirimkan melalui internet, dan firewall untuk melindungi sistem dari serangan cyber. Lalu selanjutnya yaitu pengawasan dan pemantauan.
Perusahaan menggunakan sistem monitoring yang dapat mendeteksi transaksi yang tidak biasa atau mencurigakan dan melakukan audit reguler untuk mendeteksi kesalahan dan kecurangan. Yaitu untuk memastikan keamanan, perusahaan menerapkan sistem pengawasan dan pemantauan yang dapat mendeteksi dan mencegah kesalahan ataupun kecurangan. Dengan menerapkan pengendalian internal yang efektif, perusahaan dapat memastikan bahwa sistem informasi akuntansi mereka berjalan dengan baik, akurat, dan dapat diandalkan. Baik, dari apa yang telah kelompok kami sampaikan mengenai pengendalian internal, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi. Semakin baik pengendalian internal, semakin baik pula sistem informasi akuntansi dan kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal yang baik mencegah dan menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan serta membantu mengecek kesalahan yang terjadi. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.